Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Virga Kartika dengan NPM 221290. Di sini saya akan mempresentasikan subjek hukum internasional. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit pengertian hukum internasional menurut ahli, yaitu Mohtar Kusumadja. Jadi, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan dengan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Lalu selanjutnya, ada syarat subjek hukum internasional. Jadi untuk menjadi subjek hukum internasional itu suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Lalu, subjek hukum itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada negara, lalu organisasi internasional, lalu PMI, Palang Merah Internasional, lalu Tahta Suci Vatikan, pemberontakan, dan individu. Nah, yang pertama itu negara. Jadi, negara merupakan subjek hukum internasional yang paling penting dan tertua karena merupakan subjek pertama yang muncul. Di semua bidang kehidupan publik, negara dapat masuk ke dalam hubungan hukum internasional, baik dengan rekan mereka maupun dengan subjek hukum internasional lainnya. Dengan demikian, negara menjadi subjek hukum dengan berbagai hak dan kewajiban. Subjek hukum internasional lainnya memiliki hak dan kewajiban terbatas pada bidang kegiatan atau masalah yang terkait dengan tujuan. Posisi ini memberikan peran negara sebagai subjek hukum internasional yang sangat dominan. Lalu yang kedua ada organisasi internasional. Pada dasarnya, berdirinya organisasi internasional dilandasi oleh keinginan untuk senantiasa memperkuat dan melembagakan kerjasama internasional untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pesatnya perkembangan organisasi internasional berdampak positif bagi perkembangan masyarakat dan hukum internasional. Organisasi internasional tidak hanya membawa gaya baru dalam hukum internasional, tetapi juga menciptakan prinsip hukum internasional untuk diterapkan di negara anggotanya. Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, organisasi internasional dengan keanggotaan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu yang kedua, organisasi internasional dengan anggota global dengan tujuan dan sasaran tertentu. Misalnya itu Bank Dunia. Lalu yang ketiga, organisasi internasional dengan anggota regional seperti ASEAN. Selanjutnya, PMI Palang Merah Internasional. Nah, Palang Merah Internasional itu sebenarnya adalah organisasi internasional. Namun, karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional menjadi sangat strategis dalam hubungan dan hukum internasional. Meskipun merupakan organisasi internasional non-pemerintah, negara-negara dan organisasi internasional telah mengakui status Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional yang independen. Palang Merah Internasional memainkan banyak peran dalam peristiwa yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti bencana alam, perang, pengungsi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada Tahta Suci Vatikan. Jadi karena alasan sejarah, Vatikan juga diakui sebagai subjek hukum internasional. Berbasis di Roma, Italia, Tahta Suci atau Kota Vatikan memiliki sejarah panjang.
Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Perjanjian Lateran tanggal 11 Februari tahun 1929 antara Italia dan Tahta Suci untuk penyerahan wilayah Roma yang sekarang menjadi wilayah Vatikan. Meskipun tugas dan kekuasaan Tahta Suci tidak seluas negara, terbatas pada bidang spiritual dan kemanusiaan, Paus, sebagai kepala tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik di dunia, memiliki otoritas dan pengaruh. Lalu ada pemberontakan. Nah, pemberontak atau biasa disebut dengan belligerensis muncul sebagai akibat dari permasalahan internal sebagai negara merdeka. Misalnya, pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang dilakukan di dalam negeri, meskipun tergantung pada negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, pemberontakan dapat berkembang dan menyebar ke negara lain. Lalu pemberontakan yang semula merupakan masalah politik dalam negeri juga menimbulkan akibat internasional. Oleh karena itu, salah satu sikap yang mungkin dilakukan adalah menerima atau mengakui keberadaan pemberontak sebagai individu yang menyendiri. Walaupun ada pemberontakan, pemerintah negara ini akan melihatnya sebagai tindakan yang tidak bersahabat. Dengan pengakuan ini, para pemberontak diakui sebagai orang atau subjek hukum internasional. Dan yang terakhir itu, individu. Nah, jadi individu ini yang udah diterangkan oleh Bapak Mohtar Kusumadja dalam perjanjian Versailles tahun 1919. Jadi terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.